Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang remote server. Yang pertama yaitu pengertian dari remote server. Remote server merupakan suatu server yang bisa diakses untuk bagian proses lain tanpa harus membuka koneksi yang terpisah, langsung maupun berbeda. Untuk SQL server ini akan mengatur komunikasi yaitu antara server dengan cara menggunakan RPC SQL. Dengan demikian, remote inilah yang akan mengajukan permintaan pada storage procedure pada bagian remote server. Untuk setiap hasilnya akan dikirimkan dan melewati server lokal, sementara hasilnya juga akan dikirimkan pada aplikasi klien. Adapun langkah-langkah untuk membuat remote server yaitu 1. Tentukan lokasi atau remote di kedua server. 2. Konfigurasi setiap server untuk akses remote. 3. Tentukan metode untuk pemetaan login dan user ke login dan user milik server. 4. Tentukan pilihan remote untuk pengecekan password. Kedua yaitu fungsi dari remote server. Fungsi dari remote server ada 3, yaitu 1. Mengendalikan komputer lain. Fungsi yang pertama ini digunakan untuk mengendalikan komputer lain berdasarkan lokasi yang akan diremote. 2. Menghidupkan komputer. Remote berfungsi untuk menghidupkan komputer, baik menghidupkan salah satu komputer maupun menghidupkan seluruh komputer sekaligus. 3. Yaitu mematikan komputer dari jarak jauh. Selain menghidupkan komputer, remote juga bisa digunakan untuk mematikan komputer dari jarak jauh, sehingga dapat menghemat waktu. Yang ketiga yaitu cara kerja dari remote server. Gambar 1. Remote server diakses melewati local server, dan klien hanya memelihara satu koneksi ke local server. Cara kerja remote server. Remote server adalah sebuah server yang didedikasikan untuk menangani pengguna yang tidak pada LAN, tapi membutuhkan akses jarak jauh untuk itu. Remote akses serta memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke file dan layanan cetak di LAN dari lokasi terpencil. Sebagai contoh, pengguna yang memanggil ke jaringan dari rumah menggunakan modem analog atau koneksi ISDN akan medial ke server akses remote. Setelah pengguna dikonfirmasi, ia tidak mengakses drive dan printer bersama seolah-olah ia secara fisik terhubung ke kantor. Kita dapat menggunakan misalnya SSH atau Telnet untuk login secara remote ke sistem lain pada jaringan kita. Sistem ini dapat berada di jaringan area lokal atau melalui koneksi internet. Telnet beroperasi seolah-olah kita sedang login ke sistem lain dari remote terminal. Kita akan diminta untuk menggunakan nama login dan password. Akibatnya kita login ke akun lain pada sistem lain. Bahkan jika kita memiliki akun di sistem lain, kita bisa menggunakan SSH atau Telnet untuk masuk ke dalamnya. Dan yang terakhir yaitu contoh aplikasi remote server. Yang pertama yaitu Windows Remote Server. Jenis aplikasi remote desktop pertama yaitu Windows Remote Desktop, yang mana untuk aplikasi ini telah terintegrasi pada sistem operasi Windows. Aplikasi ini sudah terinstall secara default. Dengan aplikasi ini maka kita tidak perlu melakukan penginstalan dan tidak perlu mendownload apapun apabila ingin menggunakannya. 2. Yaitu aplikasi TeamViewer. Aplikasi ini merupakan jenis aplikasi remote yang paling diandalkan karena fitur yang ditawarkannya sangat banyak dan
Anda tidak akan mengalami kesulitan ketika melakukan penginstalan dan menggunakannya. Kelebihan dari aplikasi TeamViewer ini yaitu Anda tidak harus mengubah konfigurasi router maupun firewall pada jaringan internet Anda, tinggal connect saja. 3 yaitu Unveiled Remote Desktop. Software ini digunakan melalui smartphone. Jadi komputer dapat dikendalikan atau dikontrol melalui perangkat mobile. 4. SCAR Socket Shell, suatu protokol yang bisa memberikan akses administrator saat menggunakan SSH. Anda dapat terhubung dengan komputer atau server yang berbeda lokasi dari lokasi Anda, asalkan masih terhubung dalam satu jaringan internet. Oke, sekian dari saya, burung Irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.